Dimulai aja, A. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Kedengeran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina UPTQ, Dr. Kiai Haji Tata Sukayat MAG, Ketua Umum Pengembangan Tilawatil Quran, A. Abdul Khalid, yang terhormat pengurus serta anggota Unit Pengembangan Tilawatil Quran, yang terhormat teman-teman semua yang mengikuti webinar virtual pada sore hari ini. Teman-teman semua, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti webinar virtual kali ini. Salawat serta salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni yang mana umatnya mengharapkan syafaat yaumil qiyamah. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Masriah, yang insya Allah akan memandu berjalannya webinar pada sore hari ini. Webinar virtual pada sore hari ini yang mengusung tema strategi komunikasi dalam membangun kualitas diri melalui public speaking. Dan untuk mengawali webinar sore hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, singkat waktu, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Abdul Mufti Al-Bashari Esa kepada saudara Abdul Mufti Al-Bashari Esa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فقل لهما أف ما قولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bashari SH yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran, webinar kita sore hari ini diberikan keberkahan serta kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Moderator kali ini yaitu Teh Cynthia, yang bernama Teh Cynthia. Kontaknya bila ada yang perlu boleh dicatat ya. 0821 23 75 4167. Email cynthiaengki980505@gmail.com. Alamatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Moto hidup, jangan dulu berbicara takdir sebelum doa dan ikhtiar maksimal dilakukan. Latar belakang pendidikannya, SDN Mustikasari pada tahun 2006 sampai 2011, MTS PSA Miftahul Falah pada tahun 2011 sampai 2014, Man 1 Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 sampai 2017, Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Manajemen Dakwah pada tahun 2017 hingga sekarang. Moderator kali ini sangat banyak nih organisasinya. Yang pertama, organisasi Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai Ketua Bidang Qasidah, HMI Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Kabupaten Bandung, HMJ Manajemen Dakwah, Mataki Manajemen Dakwah, dan IO Manajemen Dakwah. Kepada Ibu Moderator, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada MC kali ini yang telah memperkenalkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terdengar suara saya. Bagi ya, tentang. Terdengar. Kayak di agak tekan tensi. Mohon maaf, gimana ya ini jaringannya? Dilanjut aja. Bismillah deh. Jaringannya kurang ini, Pak. Mohon maaf. Rusak ini. Suaranya nggak jelas ya. Suaranya nggak Dilanjut jelas. aja. Suaranya. Oh, suara di sananya kali ya, jelek ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Kalau wajah saya pasti jelas dan bercahaya pasti wajah saya. Iya Bapak. Karena di atasnya lampu. Di atasnya lampu. Oke. Jam berapa mulai? Ini udah dimulai, Pak. Oh, udah mulai? Oh, saya nyelonong begitu aja dong. Oke. Saya ikutan aja dah. Oke, silakan. Ulangi lagi ya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada MC kali ini yang telah memperkenalkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik tensi. Alhamdulillah. Ya, luar biasa Luar sekali biasa, ya. Allahu Akbar. Luar biasa sekali antusiasnya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang menjadikan kualitas diri kita itu melalui public speaking. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah telah hadir Bapak. Dan sebelum saya mulai, saya akan membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Mohon maaf, ini ada di layar nggak ya itunya CV-nya? Bisa dibaca. Belum muncul. Nah, baru muncul Majalengka.
Nah, oh, Nama Bapak Dr. Haji Tata Sukayat MAG, tempat tanggal lahir Purwakarta 1 Januari 1977. Golongan atau pangkat 3D atau lektor. Jabatan akademik sebagai asisten ahli perguruan tinggi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alamat Jalan Cilengkrang nomor 109 RT 3 RW 3 Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Riwayat pendidikan SDN di Cirende tahun 1986, yang kemudian di MTS Negeri Purwakarta tahun 1993, yang kemudian dilanjutkan ke Mansa Cijerah, Kota Bandung 1996, dan melanjutkan perguruan tinggi S1-nya di KPI 2000, kemudian S2-nya SMI 2004, yang kemudian dilanjutkan dengan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu jurusan dakwah dan komunikasi. Pengalaman organisasi. Yang pertama menjadi Dewan Majelis Indonesia Kota Bandung sebagai Sekretaris Umum 2007. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Mastika Ikmi Jabar. Yang kemudian Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagai Wakil Ketua tahun 2009. Yang kemudian sebagai Ikatan Dai Muda di Purwakarta, yaitu sebagai Ketua Umumnya tahun 2010. Kemudian Kajian Islam Reflektif di Jawa Barat sebagai Direktur Utama tahun 2010. Kemudian Balai Latihan Dai di Kota Bandung sebagai Ketua Umum juga pada tahun 2010. Yang kemudian Majelis Ulama Indonesia, yaitu di Kota Bandung sebagai Wakil Ketua pada tahun 2016. Dan selanjutnya sebagai Pembina UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prestasi: 1 juara 1 musabaqah syarhil Quran. Kemudian tingkat provinsi Jawa Barat pada tahun 1997 mendapat piagam penghargaan sebagai Mubalik Muda Pelopor Pembangunan Keagamaan di Kota Bandung pada tahun 2005. Kemudian dosen teladan UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2016. Untuk kontaknya barangkali ada yang perlu bisa dicatat 022-783-2686. Kontak personnya 081-220-555-9191. Emailnya tatasukayat@uinsgd.ac.id. Ya, baiklah. Mengenai profil narasumber telah saya perkenalkan. Selanjutnya, mari kita sambut kehadiran beliau yang sangat ditunggu-tunggu ya. Adapun untuk sesi pertama, yaitu saya persilahkan kepada Bapak narasumber yang akan memaparkan materinya, yaitu tentang public speaking-nya, yang kemudian sesi keduanya yaitu sesi tanya-jawab dengan peserta. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Tata Sukayat MAG. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih Saudari moderator, Saudari Inci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas apa tidak? Jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah malikul maliku hadiran abada adrikni amma ba'du.
Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan seluruh keluarga besar. Yang saya banggakan inisiator penyelenggaraan webinar public speaking, juga saudara moderator. Yang saya banggakan para peserta yang sama-sama turut tolabul ilmi pada sore ini yang saya banggakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemampuan istimewa pada manusia itu adalah kemampuan berbicara. Dengan berbicara, manusia bisa menyampaikan perasaannya kepada orang lain sehingga akan terhindar dari stres. Karena ketika beban puncak pikiran disimpan oleh dirinya sendiri, tentu perlu penyaluran untuk mengurangi beban itu, mengkomunikasikan kepada orang lain, membicarakan kepada orang lain, menjadi salah satu teori untuk relaksasi dari segala kemumetan hidup yang dialaminya. Yang kedua, dengan kemampuan berbicara, manusia bisa menyampaikan keinginannya. Ingin A, B, C, D, Z, kalau tidak berbicara, entah bagaimana kehidupan ini. Orang tidak akan paham dengan isi kepala kita, kecuali kita telah menyampaikan isi kepala kita melalui berbicara. Jadi berbicara ternyata memiliki tujuan menyampaikan apa yang kita harapkan. Termasuk juga dengan berbicara bisa menolak apa yang tidak kita harapkan. Betapa pentingnya kemampuan berbicara dalam hidup dan kehidupan. Saya akhirnya setuju dengan ungkapan Dorothy Sarnoff bahwa berbicara dapat mengubah hidup Anda. Kita lihat public speaker yang bagus, ahli komunikasi yang bagus, dia akan selalu punya kelas dalam kehidupan yang sangat istimewa. Anda sebagai mahasiswa akan menilai dosen itu cerdas, dosen itu pintar dari cara berbicaranya. Anda akan melihat ulama itu enak menyampaikan pesan keagamaan atau tidak enak menyampaikan pesan keagamaannya dari berbicaranya. Bahkan baik dan buruk seseorang Anda akan nilai dari bagaimana cara dia berbicara. Dan menyakiti orang lain yang paling sakit itu bukan ditampar, bukan dicubit, tapi dengan kekuatan bicara, dengan kekuatan lisan. Karena itu pepatah Arab yang sangat terkenal di UPTQ itu yang sering dikutip oleh para peserta Syarhil Quran, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jaroha lisanun. Andai pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi andai lisan lukai hati kemanda obat hendak dicari. Jadi rasa sakit hati yang paling sakit adalah bukan karena tusukan pedang, bukan karena pukulan, bukan karena cubitan, tetapi karena tusukan lisan yang menyayat melalui telinga dan masuk menuju jantung rasa yang paling dalam. Karena itu Islam memberikan batasan. Salamatul insan, lisan. Seselamat-selamatnya kita adalah hamba yang bisa menjaga lisannya. Saudara-saudara sekalian, tentu berbicara itu ada yang menarik dan tidak ada yang menarik. Kita ingin melihat makna. Berbicara yang baik dan menarik. Berbicara yang baik adalah berbicara yang sukses menyampaikan apa yang diharapkan oleh seorang public speaker. Misalkan akan dianggap baik pembicara ketika niatnya ingin menghibur orang lain dan kemudian orang terhibur dengan pembicaraannya dia, maka dia sukses. Kalau dia ingin menyampaikan sebuah gagasan, sebuah pesan, misalkan berbicara dalam rangka lobby atau lobbying atau membujuk dan merayu, maka dianggap baik pembicaraannya kalau mencapai apa yang diharapkan. Nah, menarik maksudnya menimbulkan kesan, tentu kesan yang baik. Jadi public speaker yang baik dan menarik adalah public speaker yang mampu menyampaikan sebuah pesan dan menimbulkan kesan yang baik. Dari pembicaraan saya, dari mulai salam pertama sampai salam terakhir, saya menyampaikan pesan, tapi entah itu menimbulkan kesan atau tidak. Nah, pembicara yang baik dan menarik, dia selain mampu menyampaikan pesan, juga menimbulkan kesan. Sekali lagi, kesannya adalah kesan yang baik. Apa yang harus dipersiapkan seorang calon public speaker agar mampu menyampaikan pesan dan kesan
sehingga menjadi public speaker yang baik dan menarik, ada dua modal utama dalam filosofi orang Sunda, yaitu dia punya modal gogog dan modal tagog. Modal gogog artinya kemampuan bicara, karakter asli yang dimiliki oleh dirinya. Karena kaidah retorika mengatakan, jadilah diri sendiri atau be yourself. Tidak menjadi orang lain. Karena itu dalam pelatihan public speaking saya sering meyakinkan, semua peserta ini bisa berpidato. Bisa berbicara di depan publik sesuai dengan talentnya masing-masing. Catatannya itu, sesuai dengan talent masing-masing. Jangan pakai talent orang lain. Sehingga kalau di antara peserta pelatihan public speaking itu yang punya kemampuan meyakinkan orang lain, maka dia bisa berbicara dalam bentuk persuasif atau pidatonya pidato persuasif. Pidato yang membujuk, merayu, dan mempengaruhi orang lain. Tapi di antara para peserta public speaking itu mungkin ada yang justru tidak bisa mempengaruhi orang lain, tapi bisa menghibur orang lain karena orangnya jenaka, orangnya riang. Nah, dia bisa menjadi public speaker yang bagus dengan model pidatonya adalah pidato yang rekreatif, membuat orang lain terhibur. Tapi tidak bisa menghibur, tidak bisa mempengaruhi, ini malah sebaliknya, lagi ceria juga, datang dia tiba-tiba jadi larut dalam kesedihan. Nah, Anda jangan bersedih hati, Anda bisa jadi public speaker handal, khusus nyeng cerikan batur. Nah, ternyata ada orang yang memang merindukan momen, menghadiri pidato, dia tidak ingin tertawa, tapi justru ingin menangis. Nah, kita lihat misalkan ajang muhasabah yang dipandu oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, itu kekuatan pidatonya adalah pidato membuat orang lain menangis. Demikian pula dengan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Arifin Ilham, zikirnya itu menjadi menarik karena ada muhasabah dan kemudian jamaah bisa sampai menangis. Demikian pula dengan ISQ. Kang Ari Ginanjar itu menjadi menarik pidatonya karena bisa membuat orang lain menangis. Jadi kalau Anda tidak bisa membuat orang lain tertawa, coba Anda belajar bisa membuat orang lain menangis. Kalau tidak bisa membuat orang lain menangis, coba belajar membuat orang lain terpengaruh dengan omongan Anda ketika Anda berbicara. Kalau itu yang jadi rumusannya, maka apapun yang dimiliki oleh kita itu akan menjadi modal sekaligus model pembicara yang handal, yang baik dan menarik. Ini kemampuan gogog, ya, kemampuan berbicara. Yang kedua ditunjang dengan tagog. Tagog itu penampilan. Sebaik-baiknya penampilan yang sesuai dengan karakter yang Anda miliki. Sesuai dengan momen di mana Anda berada. Sesuai dengan materi apa yang Anda sampaikan. Ya, misalkan buat personal branding. Ya, para alim ulama kita dahulu punya personal branding. Misalkan Bung Karno, ya, tokoh nasionalis kita, Bung Karno, tokoh negara, nanti juga sama. Tokoh-tokoh agama juga punya personal branding. Misalkan Pangeran Diponegoro, personal brandingnya kan dengan pakaian seperti itu. Bung Karno, dengan peci serba hitam, dengan peci hitamnya, dengan jasnya yang perlente, gaya Eropa. Nah, ketika bisa mempersatukan antara Asia dan Afrika, maka orang Afrika terkesan betul dengan Bung Karno, bahkan dengan orang Indonesia. Sehingga teman-teman sekalian, kalau saya ibadah haji ataupun umroh, bertemu dengan orang Arab, kita mengenakan peci hitam atau atribut Indonesia, mereka bertanya dalam bahasa Arab, "Fen enta?" "Ana min Indonesia." "Indonesia." Oh, dia pakai peci ternyata, nunjuk ke kepalanya. "Soekarno, Soekarno, Soekarno," kata dia. Karena begitu terkenang dan terkesan dengan Bung Karno. Dan mereka memfavoritkan Bung Karno. Memang kalau sekarang-sekarang, terakhir sebelum pandemi itu saya umroh, orang Arab itu bertanya sama kita, "Fan min Indonesia?" "Indonesia." "Oh, Syahrini, Syahrini," katanya, yang dikenalnya itu. Nah, jadi personal branding Bung Karno itu para alim ulama coba lihat, kiai-kiai kita itu punya personal branding yang bagus. Jadi pakaian, bahkan kalau kalian berceramah atau teman-teman berceramah di beberapa masjid, kalau tidak pakai peci itu nampaknya tidak sempurna. Jadi rukun Islam anu kagenep teh peci sanggeus mengaji.
Tagog. Kemudian persiapan apa yang harus disiapkan jadi seorang public speaker yang bagus? Ada 4 yang harus dipersiapkan. Yang pertama, dan sebanyak-banyaknya kabupaten yang paling banyak pengetahuannya tentu kabupaten yang sedang dilanda musibah, yang mudah-mudahan Allah cepat angkat segala musibahnya dan dipulihkan kembali di Kabupaten Sumedang. Jadi banyak pengetahuannya karena tahunya banyak. Nah, jadi pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang public speaker? Ya, setidaknya pengetahuan apa yang akan disampaikan. Jadi bukan berarti seorang public speaker itu banyak pengetahuan, segala ilmu diketahui, tidak juga. Setidaknya memiliki pengetahuan yang banyak tentang apa yang disampaikan. Karena itu harus tahu ketika berbicara momennya apa, kan? Temanya apa, judulnya apa, subjudulnya apa. Nah, dari situ Anda menjadi orang yang paling banyak pengetahuannya dalam menyampaikan apa yang akan disampaikan. Dan public speaker yang baik tidak berpikir pengetahuan individu pribadinya, tapi dia berpikir tentang pengetahuan lawan berbicaranya. Sehingga dia menjadi pembicara yang baik. Dia mengetahui kapasitas lawan bicaranya. Kalau levelnya sekolah dasar, maka pengetahuan dia yang mahasiswa itu tidak diturunkan semua. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, yang akademik, yang rumit, yang sulit dipahami oleh audiensnya. Maka dia sederhanakan. Nah, itu pengetahuannya. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki tentang apa yang akan Anda sampaikan, maka Anda semakin kaya menyampaikan apapun dan orang semakin asik mendengarkannya. Ini yang repot kalau pengetahuannya sedikit, sementara halayaknya banyak, itu Anda akan kerepotan karena akan mempertimbangkan menyampaikan apa lagi ya. Akhirnya yang disampaikan itu lagi, itu saja, itu lagi, dan itu saja. Dan kita sering melihat fenomena public speaker, baik penceramah agama ataupun apa, yang ngomongnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, ini saya pikir kurang bijak. Seorang public speaker dia harus update pengetahuannya, gali pengetahuannya. Kalau Anda menjual, Anda pun harus sering membeli. Ini yang tidak bijak, Anda sering menjual, tapi Anda tidak sering membeli. Yang kedua, setelah persiapan pengetahuan, sekali lagi, pengetahuan yang dimaksud terutama adalah pengetahuan apa yang akan disampaikan di depan publik dalam momen itu. Yang kedua, semangat. Harus semangat. Karena seorang public speaker atau orator itu, dia harus menjadi sumber pemberi semangat. Ya, harus semangat, menunjukkan semangat itu enak menyampaikan temanya, kemudian juga ya nampak menikmatinya dan orang lain bisa menikmatinya, itu wujud dari spirit semangat dari public speaker. Yang ketiga, praktik. Ya, sering mempraktikkan materi pidato yang sering dipraktikkan itu akan semakin mantap ketika disampaikan pada pidato beneran. Dan praktek pidato itu macam-macam ya, ada yang menghafal naskah. Nanti pidato itu kan ada yang disebut dengan pidato extempore. Extempore itu pidato poin per poin. Poin-poinnya Anda persiapkan. Kalau sekarang mungkin menayangkan PowerPoint. Yang kedua ada pidato impromptu. Impromptu itu spontanitas ya. Spontanitas apa yang ada di kepala itu yang disampaikan. Momennya juga mendadak. Yang ketiga ada memoriter. Memoriter itu ditulis naskahnya dari awal sampai akhir, dihafal kemudian diucap ulang. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan manuskrip. Manuskrip itu membacakan naskah pidato seperti sambutan yang dibacakan. Nah, biasanya praktik untuk masing-masing jenis itu berbeda-beda ya. Kalau praktek memoriter memang prakteknya diawali dari menghafal naskah, kemudian teknik penyukmaan, kemudian teknik penjiwaan, dan kemudian menyampaikan. Nah, dulu ada tips sederhana katanya untuk menghadapi audiens itu coba berlatih pidato sendiri di depan cermin. Itu juga bagus untuk melatih ekspresi. Kalau sekarang mungkin pakai Android ya, bisa direkam kemudian dievaluasi. Nah, juga bisa tekniknya untuk evaluasi suara ya, direkam. Percayalah kalau Anda satu ketika pidato merasa sukses, ya orang lain banyak yang bertepuk tangan, kemudian rekamannya Anda perdengarkan langsung, oh ternyata
mereka tepuk tangan bukan karena saya bagus. Tepuk tangan sitah eureun, ternyata suaranya cempreng, misalkan kekencengan, jedanya tidak ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bisa dievaluasi dengan direkam, kemudian perdengarkan sendiri, sehingga terlalu cepatkah, terlalu lambatkah, terlalu tinggikah, atau sebaliknya, itu akan terevaluasi. Jadi itu latihan. Kalau melatih pidato itu tidak harus berdiri di depan cermin ataupun teriak-teriak ya. Kalau Bung Karno dulu melatih vokal itu sampai harus teriak di hutan, teriak di kedalaman gua, kadang-kadang sampai di pinggir pantai teriak-teriak itu untuk melatih vokal. Nah, biasanya melafalkan itu A, U, O, I. Nah, itu huruf-huruf yang vokal supaya bulat. Kalau di sini ngomong A, terdengar sekian meter juga A, tidak berubah menjadi E atau berubah menjadi O. Nah itu biasanya menghindari yang disebut dengan tanafur, fasohatul kalam min tanafuril kalim ya, supaya fasih, supaya tidak tanafur. Tanafur itu bluffer istilah retorikanya. Nah kemudian melatih pidato itu juga bisa dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan melatih pidato itu Anda berbincang dengan orang tua. Berarti membayangkan bagaimana audiens ini lebih senior. Bagaimana Anda berbicara dengan orang tua yang harus ada sopan santunnya, intonasinya juga, ekspresinya juga, materinya juga. Nah, ketika berbicara dengan adik kita, berarti dengan di bawah kita, ada menyederhanakan materi, bicara yang penuh dengan kasih sayang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah juga ketika berbicara di kelas, jadi moderator, itu Anda sedang berlatih pidato. Ketika mencoba bertanya, Anda sedang melatih berpidato. Karena inti pidato itu adalah berbicara. Karena inti berbicara itu semua kita sehari-hari berbicara, maka dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, betapa banyak momen berbicara. Kemudian yang keempat, ketulusan. Ya. Ketulusan. Terima kasih ada yang mengingatkan di mood atuh ya. Jadi mungkin tidak sengaja juga kepijit, tapi setelah di mood kita dalam keheningan samina wa ata'na. Nah, kemudian ketulusan, ini yang tidak boleh dilupakan. Seorang public speaker yang baik dan menarik dia harus punya ketulusan. Ketulusan itu ya keikhlasan. Basicnya adalah perasaan atau hati. Kemudian skill memanfaatkan media. Saya bertemu dengan 2 ayat dalam Al-Quran tentang media itu, wabtagu ilaihil wasilah dan ilaihimul wasilah. Al-wasilah dalam pandangan Abul Fatah Al-Bayanuni, itu wasilah itu al-wuslah, berarti media. Ya, public speaker itu bisa memanfaatkan media. Media itu ada 2, media yang bersifat material. Yang bersifat material itu media konvensional yang mimbar. Coba bayangkan kalau seorang public speaker yang ilmunya banyak, jam terbang pidatonya bagus, tapi terbelenggu oleh sebuah media. Misalkan kalau berpidato di masjid, karena masjid itu rata-rata luas, minimal untuk 40 jamaah, kemudian bangunannya tinggi, lalu speakernya disimpan di toa di atas menaranya, jamaahnya pada santai bersender di dinding, itu biasanya tidak akan komunikatif kalau tidak punya trik dan teknik bagaimana pemanfaatan mic atau pengeras suara yang ada di mimbar. Udah gitu pidatonya di mimbar, mimbarnya tinggi pula. Pembicaranya pendek, jadi kelihatan hanya pecinya doang. Untung pecinya tinggi. Nah sekarang kan lagi tren peci tinggi kalau para mahasiswa itu. Suaranya keluar kencang karena terbawa oleh suara toa. Nah kalau kita tidak bisa mensiasati itu, maka akan gagal komunikasi kita. Tidak akan baik. Dan juga tidak akan menarik. Maka di situ perlu teknik. Tekniknya apa? Abaikan mimbar. Mimbarnya tidak dipakai, karena kalau pakai mimbar ternyata wajah Anda tidak kelihatan oleh sebagian besar jamaah. Padahal komunikasi itu mesti kelihatan wajahnya. Kalau yang bertatap muka langsung itu akan lebih bagus. Keluar dari mimbar, berada di depan mimbar, rapatkan dan dekatkan jamaahnya, kemudian mic-nya pakai teknik. Tidak difokuskan ke mulut, tapi pakai jarak. Sehingga sebagian suaranya terbawa ke toa yang di atas itu, yang nanti akan didengar oleh orang yang di luar masjid, tapi sebagian yang di dalam akan menyimak suaranya. Jadi mungkin jaraknya segini. Kalau di-fullkan, itu akan ke bawah semua suaranya, yang di dalam tidak akan bisa mendengarkan suara Anda, karena suaranya ke bawah ke toa yang di atas menara masjid itu, atau kubah masjid itu. Nah yang kedua,
Sama juga kalau di kampung itu biasanya pengajian itu pakai panggung tinggi. Kenapa? Karena hajatannya 2 malam. Malam pertama dangdutan, organ tunggal, wayang golek atau jaipongan. Tentu desain panggungnya harus panggung tinggi. Da bilih aya anu ngarontok kami duaan teh. Betul, Pak. Pan sok babarin sok terkontrol kayak ditinggikan kan. Itu cocok untuk biduan mah, untuk acara hiburan. Tapi begitu pakai pengajian, panggungnya 2,5 meter begitu tinggi, kemudian dikasih lagi mimbar, jamaahnya di bawah, sebagian ngumpet di bawah pohon rambutan, pohon pisang dan lain sebagainya. Itu tidak akan komunikatif pasti. Apa yang harus dilakukan? Anda turun, jangan pakai panggung itu, berbicara di depan, di bawah panggung, kemudian jamaahnya dekatkan. Keun we tah lesehan ngarariung jika ke zaman renungan malam pramuka ning baheula. Kepaksa harus diambil teknik itu, siasat itu harus diambil. Yang kedua juga, public speaker yang baik menarik itu bagaimana bisa menarik kalau hanya terdengar suaranya, wajahnya tidak kelihatan. Mesti kelihatan, maka hindari black light. Jadi kalau pakai panggung, pastikan lampu tidak di belakang kepalanya, tapi ada di depannya. Ini harus kelihatan. Anda dandan sudah habis-habisan, kemudian pas ceramah di panggung, lampunya di belakang, sehingga gelap. Eta penceramah banget nembe ka poek gitu cenah sanes poek-poek ting banget nah black light padahal mana itu kita juga harus bisa mensiasatinya. Nah, maka datang tepat waktu itu bagus, tapi bagi public speaker yang ingin expert penampilannya datangnya bukan tepat waktu, sebelum waktu, sehingga bisa mengatur protokoler yang ada di situ yang bisa menunjang pada sarana yang bisa menunjang terselenggaranya proses public speaking yang lebih kondusif lagi. Nah, suara bom apa barusan? Ya. Nah, jadi itu pemanfaatan media. Pemanfaatan media. Kalau ceramahnya di radio atau pidatonya di radio berarti memaksimalkan potensi suara, tidak ada ekspresi. Nah, kalau di TV ya suara, ya ekspresi juga. Itu yang paling berat itu sebenarnya ceramah di TV ya, apalagi live. Itu menuntut kita harus lebih ekstra hati-hati. Maka teknik yang dipakai bisa menggunakan teknik memoriter. Naskahnya ditulis ulang, dihafal lalu disampaikan. Itu karena live disaksikan orang yang dilihat wajahnya juga, kemudian suaranya juga. Dan sekarang kan di YouTube kan seperti sekarang. Jadi kalau ada kesalahan akan panjang ceritanya. Dia media yang paling yang tidak berwujud itu juga media imaterial. Media imaterial itu wujudnya adalah keikhlasan, kepasrahan. Nah, coba bandingkan saja Anda ketika berpidato atau penampilan apapun, baik baca Al-Quran ataupun nyanyi, ketika hati kita ikhlas, penuh kepasrahan kepada Allah, itu keluar yang medianya adalah mulut, tapi yang keluar dari hati sehingga akan diterima oleh hati, sehingga membekas. Itu yang disebut dengan kaulan sakila. Kata-kata yang membekas, bukan hanya kaulan baligha, bukan kata-kata yang efektif, tapi kaulan sakila, kata-kata yang membekas. Kata orang tua dulu, kata-kata yang membekas atau kaulang sakila itu saciduh metu saucap nyata. Itu yang disebut dengan kaulang sakila. Nah, kemudian dalam proses komunikasi, seorang public speaker yang profesional sekalipun dia akan dihadapkan dengan hambatan-hambatan komunikasi, hambatan-hambatan berbicara. Ya, suara yang bocor ini hambatan sebetulnya. Mau dibilang tidak hambatan juga hambatan buat public speaker, buat pembicara ya. Nah, bagaimana mengatasi hambatan itu? Karena hambatan itu ada dua, ada hambatan atau noise internal dan noise eksternal. Kalau noise internal itu, misalkan noise internal itu, mohon di mute dulu suara-suara yang tidak kondusif ya. Biarkan kita khusyuk. Ya. Terima kasih. Noise itu ada dua, hambatan komunikasi. Yang pertama hambatan noise internal. Noise internal itu Anda jago berpidato padahal sudah juara di tingkat provinsi bahkan nasional. Tapi kenapa jadi tidak berbicara? Karena materi yang Anda bicarakan hal yang baru misalkan.
Biasanya berbicara masalah agama ini tiba-tiba harus berbicara masalah bencana. Tentu Anda akan nervous begitu disuruh tampil. Coba Anda sampaikan manajemen bencana. Ayo manawi teh orang tausiah kumaha sabar mayunan bencana. Anda akan gugup pasti, akan menghadapi yang disebut dengan noise ya. Akan terjadi hambatan komunikasi, deg-degan, bingung, keringat dingin, megang mimbar, ngadeg-deg jeung mimbar-mimbarna. Nah, itu hambatan komunikasi. Jadi, itu harus dihadapi dengan cara apa? Dengan punya persiapan yang matang pada tingkat pribadi kita. Karena hambatan yang paling hebat adalah hambatan noise internal. Bisa saja sakit atau kurang fit. Jago berpidato, hebat public speakernya, tapi ketika sakit, ya tentu akan terbata-bata juga. Maka harus sehat. Jangan sampai memaksakan dalam keadaan tidak sakit. Dalam keadaan yang sakit. Kemudian faktor internal juga ada hambatan psikologis. Kenapa Anda gugup ketika sidang? Sidang komprehensif, sidang ujian, atau ujian lisan. Itu karena ada hambatan psikologis. Ya, ada merasa ketika lomba mungkin ada hambatan psikologis. Ayat calon mitoha itu menjadi hambatan psikologis. Ya, biasanya lancar ngomong, ini tiba-tiba ayat calon mitoha anu baheula ngusir deh. Wah, itu akan ini. Anda akan nervous ya, akan gugup, noise ya. Ada faktor eksternal. Faktor eksternal seperti tadi, mungkin masalah pengeras suara, pencahayaan, ada kegaduhan. Hambatan-hambatan itu memang harus dihadapi dan dilalui oleh seorang public speaker dengan cara yang baik. Misalkan teknik apa yang dipakai? Teknik improvisasi. Ya, di antaranya itu teknik improvisasi. Misalkan teknik improvisasi itu ada kesalahan pengucapan dan lain sebagainya, pakai improvisasi. Ya, terima kasih. Ternyata Anda semua bisa menyimak apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, sehingga kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan sebagai pancingan tadi itu bisa diluruskan. Padahal mah asli orang teh salah. Nah, itu teknik improvisasi. Nah, ini saya rasa prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip dasar menjadi seorang public speaker yang baik dan menarik, berujung kepada jam terbang. Jam terbang itu, latihan public speaker itu tadi, jangan dibatasi dengan berbicara di depan mimbar, pakai mimbar di depan jamaah. Ngomong sehari-hari Anda adalah berpidato. Menjadi moderator, Anda sedang berpidato. Ngobrol di rumah, Anda sedang berpidato. Hanya tidak pakai ama ba'du hungkul merenan. Intinya kan ngomong sama-sama juga. Dan Anda yang punya talent apapun, jangan berkecil hati, Anda bisa berpidato. Anda yang punya suaranya tinggi, suaranya kenceng, bisa jadi orator dalam bentuk pidatonya persuasif, gogorowokan. Tapi yang suaranya pelan, bisa untuk muhasabah. Muhasabah kan nggak ada yang saudara-saudara kita punya dosa, kan tidak, saudara-saudara kita ini semua punya dosa yang dipenuhi oleh debu-debu kemaksiatan, yang juga itu kan menggunakan suara-suara yang lirih, jadi yang punya suaranya lembut bisa untuk itu. Kesempatan ini bisa memberikan inspirasi sekaligus motivasi, wabil khusus kepada teman-teman di UPTQ supaya menjadi public speaker yang baik dan menarik, sehingga apa yang diperintahkan Allah yang kita berupa pengetahuan bisa disampaikan kepada khalayak atau kepada publik, dan mereka mendapatkan pencerahan dari kemampuan public speaker yang baik dan menarik itu. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Hanya setetes pengetahuan di tengah-tengah samudera pengetahuan Allah yang luas tak bertepi. Mudah-mudahan setetes pengetahuan itu bisa menghilangkan hausnya akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman bisa di-unmute lagi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Tata Sukayat yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Ya, silakan. Terlebih dahulu siapa? Silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan.
Mana yang Silakan bertanya? teman-teman yang ingin bertanya. Boleh. Buka mikrofonnya. Saya izin bertanya. Enggak. Disebutkan aja namanya kan. Abi, Tenci. Langsung katanya. Baik, Langsung. bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada guru kita semua menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ini barangkali Pak yang ingin saya tanyakan tadi diantaranya Bapak menyampaikan bahwa seorang orator atau seorang public speaker itu perlu memiliki karakter yang sangat kuat dan juga dipertahankan di setiap ya menyampaikan sesuatu begitu. Ada orang yang karakternya itu lucu, serius, kemudian ada yang membuat orang tertawa, membuat orang menangis dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana kita dapat mempertahankan karakter tersebut di hadapan mustami yang berbeda-beda begitu. Kadang ada orang-orang yang justru mustami-mustami yang justru tidak menerima kalangan-kalangan tertentu begitu. Ada yang tidak bisa menerima lelucon, ada yang tidak bisa menerima terlalu serius dan lain sebagainya barangkali. Jadi batasan antara menyesuaikan dengan kondisi dan mempertahankan karakter itu seperti apa? Barangkali itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Ardiansah. Saudari moderator Cynthia, saya langsung ya supaya tidak lupa. Di antara keharusan yang harus dimiliki public speaker atau orator tadi adalah pengetahuan. Termasuk pengetahuan tentang kebutuhan halayak dari dirinya. Apakah halayak ini butuh dari dirinya pengetahuan serius? Seperti khutbah, kalau khutbah tidak boleh ada khutbah membuat tertawa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak yang sehat wal afiat dan kakek-kakek yang sehat wal afiat. Nah, itu bahaya, itu bisa ditimpuk. Nah, ini kita mengukur apa namanya? kebutuhan jamaah dari kita apa. Nah, termasuk pidato yang serius itu juga diukur kapan harus serius, kapan harus ada tertawa. Nah, yang paling penting adalah manajemen itu, Ardi. Jadi misalkan tingkat kebutuhan, rata-rata kebutuhan masyarakat awam itu hiburan. Jadi kalau ceramah di pedesaan, di masyarakat umum, antong mengemutan ting naon teh istilah nama hadis, klasifikasi hadis, fakta data lieureun, hayang hiburan. Nona-nona sehat walafiat, ini sehat walafiat, kali itu jadi itu hiburan. Sehingga hiburannya mungkin dominasinya 60%, baru isi materinya 40% umpamanya. Nah, tapi sebaliknya kalau di kalangan akademisi, ceramah kultum, UPTQ di Masjid Iqomah, di depan pengurus UPTQ dan mahasiswa lainnya, mungkin kebutuhan hiburannya sedikit ya. Jadi seriusnya, edukasinya yang banyak. Jadi Ardi, kuncinya adalah kita punya beban. P yang pertama adalah pengetahuan, termasuk pengetahuan apa yang dibutuhkan halayak dari kita. Apakah butuh kita hibur, butuh kita pengaruhi dalam bentuk persuasif, atau butuh kita beri pencerahan. Hanya klasifikasinya begini. Pidato yang rekreatif ya, itu lebih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Rata-rata negara dunia ketiga membutuhkan hiburan. Jadi semakin lucu pidatonya, semakin banyak kesempatan jam terbang di Indonesia dan semakin banyak yang ngundangnya. Jadi semakin lucu Anda bisa berpidato, semakin booming insya Allah. Ini kuncinya, negara kita perlu hiburan. Yang kedua, kalau ceramah-ceramah yang sifatnya membuat orang menangis itu kelompok menengah ke atas. Memang jumlahnya sedikit, tapi mereka berani bayar dan memfasilitasi kajian-kajian. Mereka itu bisa di hotel berbintang. ISQ itu nggak ada yang murah ya.
mahal fasilitasnya, tapi memang tidak masalah bayar mahal juga karena orang yang punya kemampuan. Jadi kalangan menengah ke atas itu membutuhkan momen menangis, maka bikin muhasabah, qiyamul lail, spiritual camp, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sedang digemari di kalangan masyarakat kelas lapisan menengah ke atas. Tapi kelas akademik itu juga ada. Mereka yang ingin mendapatkan pencerahan. Ya, mendapatkan pencerahan. Jadi kalau kita tidak bisa menghibur pidatonya, tidak bisa menangisi orang lain, mungkin mengajak orang lain berpikir, motivator, ya. Khutbah itu ya kalangan masyarakat akademik dan tipikal pidatonya pidato yang bersifat akademik. Jadi yang paling penting saya pikir mengorganisasi dari pengetahuan apa yang dibutuhkan khalayak dari Anda sebagai public speaker-nya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Cynthia. Baik, selanjutnya siapa yang mau bertanya silakan kan? Atau teteh-tetehnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga. Bisa, Kak. Mangga Nisa, silahkan pertanyaannya. Dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai teknik berbicara dalam syarhil Quran ya. Kan menggunakan suara yang bulat. Nah, untuk latihannya seperti apakah supaya suaranya benar-benar bagus dan bulat? Ya, ini latihan teknik vokal ya, teknik vokal. Jadi vokal itu bisa dilatih dengan mengucapkan huruf-huruf vokal. A, U, I itu biasanya anak-anak teater atau paduan suara mahasiswa itu punya skill untuk melatih agar suara itu vokal. Yang kedua, sebetulnya vokal suara bulat itu dibutuhkan juga dibutuhkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Misalkan kata-kata asing itu perlu dilatih. Pengucapan bahasa Arab atau kalimat-kalimat Arab dan bahasa-bahasa asing lainnya itu tidak kalah penting dengan tadi membulatkan vokal atau menciptakan vokal yang bulat. Ini juga harus artikulatif, ya. Artikulatif. Nah, sehingga kalau saya membuat naskah pidato, ya, kalau dulu masih rajin membuatkan naskah pidato untuk peserta sarhil, saya tidak bisa membuatkan naskah sebelum ketemu dengan orangnya. Biasanya ketemu dengan orangnya, kemudian saya tampil dulu lah, pidato sekemampuan Anda, apa yang Anda miliki. Oh, ternyata pidatonya begini, intonasinya begini, bahasa Inggrisnya begitu, bahasa Arabnya begini. Oh, ternyata peserta ini tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang bagus. Maka dipastikan di naskah itu akan minim sekali istilah-istilah Arab, kata-kata Arab. Kenapa? Karena dia akan sulit menghafalkan dan ketika diucapkannya pun menjadi tidak fasih, malah memperlihatkan kekurangan dari seorang public speaker. Nah, ini tekniknya teknik Kiai Haji Abdul Hamid ya, guru kita semua. Suatu ketika ceramah di kalangan akademisi, bahasa Arabnya banyak sekali. Suatu ketika ceramah di pesantren, bahasa Inggrisnya banyak sekali. Saya tanya, Pak, kok di pesantren kampung begini bahasa Inggrisnya banyak? Kemarin di perguruan tinggi itu bahasa Arabnya banyak. Lamun di perguruan tinggi eta aing ngomong bahasa Arabna loba, salah ge moal ngartieun da teu ngalartieun ngana bahasa Arab. Di kampung bahasa Inggrisna loba, mun salah oge teu nyahoan wah hebat teh cenah kiai gaul internasional. Nah, ini artinya apa? Tidak idharud dha'fi, tidak idharud dha'fi. Orator itu tidak memperlihatkan kelemahan, tapi menutupi kelemahan. Anda punya kelebihan fasih bahasa Arabnya, oh pidatonya perbanyak bahasa Arabnya. Anda fasih bahasa Inggrisnya, perbanyak bahasa Inggrisnya. Tapi ancur-ancuran bahasa Inggrisna oge nilai C teh menang di herna ge 2 kali, wah ulah eta. Lebih baik Anda hindari istilah-istilah asing, istilah-istilah Inggris sebab semakin diucapkan akan semakin salah. Nah, jadi tidak hanya fokus pada vokal yang bulat, tapi kebenaran dan kesesuaian pengucapan sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan. Nah, bagaimana cara melatihnya? Kalau di teks sarhil itu karena ada teksnya, dihafal, diucap ulang dan dikritisi oleh ahlinya. Dikritisi oleh ahlinya, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, bahkan harokatnya. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya kepada ahlinya. Kalau saya sering menganjurkan kepada para peserta sarhil, hei pensarah, kelemahannya rata-rata pensarah itu tidak fasih. Maka Anda belajar fasih. Ke siapa? Ke qori. Fasih qori. Kenapa? Karena qori atau qori'ah tentu belajar
makhorijul huruf yang lebih apik dibandingkan dengan pensara. Coba pensara, hadirin rahimakumullah, coba. Itu kan sudah tidak sesuai. Nah, kalau itu ditanyakan ke partnernya, ke yang membaca Al-Quran, ini gimana sih cara bacanya? Itu dia akan dibimbing. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kelemahan dan kelebihan. Nah, seorang orator yang hebat itu bisa menutupi kelemahannya dan menonjolkan kelebihannya. Nah, itu maka jangan khawatir kalau di Syarhil Quran Anda merasa suara saya lemah, tidak bisa teriak-teriak seperti yang lain, saya tidak punya bakat di Syarhil. Siapa bilang? Dengan suara lemah lembut bisa menampilkan model Syarhil dengan alternatif baru. Ada saya mah nggak bisa nyanyi, yang Syarhil kan pakai nyanyi. Siapa bilang orator yang tidak bisa nyanyi hebat? Bung Karno tidak pakai nyanyian tapi hebat. Hitler tidak pakai nyanyian tapi hebat. Apalagi kalau Anda punya kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi jawaban saya, melatih vokal bulat itu penting, tetapi menyampaikan kata dan kalimat yang artikulatif itu jauh lebih penting. Yang fasih itu jauh lebih penting. Dan itu bisa dilatih dengan ilmu bantu lainnya. Seperti ilmu tajwid dan ilmu bantu lainnya. Terima kasih. Silahkan Cynthia. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa materinya dan juga sesi tanya jawabnya sudah selesai ya, karena waktu sudah sangat sore. Seperti itu, barangkali Teteh dan akang-akang siapkan. Boleh satu lagi, Ibu moderator. Yang berbahagia, alhamdulillah. Ya. Iya. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak izin bertanya mengenai tips dan trik mungkin. Terkadang kita ketika berbicara di depan umum, menyampaikan suatu materi yang sudah disusun, kita suka ngeblank gitu Pak. Nah mungkin yang ditanyakan tips dan trik ketika kita ngeblank, ketika berbicara di depan umum atau menyampaikan materi yang udah disusun atau ditata rapi, agar ketika kita ngeblank itu nggak kelihatan gitu Pak. Meskipun kita tahu kita lupa, tapi kita bisa mensiasati ketika kita lupa dan tidak kelihatan banget kalau kita emang ngeblank sama audiens. Ya. Itu mungkin Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Antisipasi lupa itu persiapan yang lebih keras. Ya. Supaya tidak lupa, persiapannya lebih keras. Anda berlatih, naskahnya ditulis, dihafal, diucap ulang, direkam, didengarkan. Ini antisipasi yang paling safety sebetulnya. Tidak menyepelekan, saya nanti udah sering lah ngomong itu. Tiba-tiba lupa itu biasanya. Sehingga perlu dipersiapkan. Yang kedua, kalau memang betul-betul lupa ketika di tengah audiens kita sedang berbicara, bisa gunakan teknik improvisasi. Improvisasi itu bertanya kepada audiens. Misalkan kita lupa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lupa gitu tuh. Al-Qur'an kan luas Bapak Ibu sekalian. Siapa ada yang tahu kira-kira tentang etos kerja? Kita lempar ke audiens. Dalam Al-Qur'an padahal kita lupa. Nanti juga kalau sudah ada sebagian yang ngomong, itu dia. Kalau benar-benar tidak ada, audiens juga tidak ada yang ingat, ya tidak ada yang tahu. Apa yang kita lakukan? Bisa kita turun pada terjemahnya. Kalau lupa juga tidak bisa pada maksudnya. Sehingga teknik-teknik improvisasi seperti itu perlu memang. Yang paling utama adalah kalau Anda lupa materi, tapi Anda tidak lupa diri. Anda adalah seorang public speaker, seorang orator, tidak boleh lupa diri. Lupa diri itu apa? Orator itu punya 3 kekuatan, etos, patos, logos. Etos menjadi sumber etika, patos sumber penyemangat, logos logical eval. Logical eval itu merasionalisasi sesuatu. Lupa itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan bukan sesuatu yang aib. Manusia itu berpotensi lupa. Nah, kalau benar-benar lupa, itu tadi, kita improvisasinya bisa dilempar ke audiens. Bertanya kepada audiens. Kalau sama-sama lupa, yang penting kita tahu ini ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini bisa pakai begitu. Sesuatu yang baik pasti ada dalam Al-Quran. Saya pernah orang menantang, apakah nama saya
namanya teh Sujo. Apakah nama saya Sujo ada dalam Al-Quran, Pak? Kalau Quran itu lengkap, saya ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta, ngajar agama, ada namanya Sujo, belajar pengantar studi Islam. Pak, kan Quran itu lengkap, kata Bapak. Ya, kata saya. Nama saya Sujo, Pak. Ada tidak dalam Al-Quran? Coba bayangin. Mikir, surat naon, ayat naon, bab Sujo gitu. Nah, kemudian saya jawab, ada dalam Al-Quran, jangankan Sujo, Andre, dan lain-lain juga ada. Coba buka Quran surah An-Nas. Surah An-Nas. Baca sama dia, sampai akhir, ada tidak? Nggak ada apa nama Sujo. Anas itu apa artinya? Anas itu manusia. Aisyah Sujo. Jalmi paheh ayat setelah Quran. Nah ini itu intinya. Kalaupun pengetahuan kita sudah stuck hampir habis gitu, tapi kita tidak lupa diri. Kita mesti bisa mengendalikan diri. Dari kemampuan mengendalikan diri itu kita bisa improvisasi. Bisa menyapa dulu pada audien, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal orang keringet-keringet naon. Coba di antara kita, ada yang ingat tidak? Kita sedang berbicara tema etos kerja. Adakah yang tahu ayat Al-Quran tentang etos kerja? Pada orang poho, waktu ngutip wakuli malu poho, jadi wakulu Allahu ahad. Nah, ini itu memang kemampuan itu bisa dilatih, bisa dipersiapkan, dan insya Allah dengan berjalannya waktu, jam terbang, nanti juga bisa akan mengungguli itu. Kalau presenter kan tidak minta maaf kalau salah itu. Maksud saya, misalnya diganti kata-katanya. Oke, terima kasih. Silahkan Cynthia. Terima kasih Pak. Sama. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, atau satu lagi dari putrinya, dari TTT-nya barangkali yang masih penasaran dengan strategi komunikasi yang baik. Ya, silahkan yang bertanya lagi, prioritas untuk Pi. Silakan. Ya. Ya, kalau tidak ada ya tidak usah. Bagaimana, mau ada yang ditanyakan atau bagaimana? Teh Silpi sauna pada naros. Teh Silpi Tenci. Oh, ayah Silpi di alam dunia amat, ayah benar. Silakan Silpi. The winner Sarhil. Ya, silakan. Pi, suaranya nggak ada, Pi. Suaranya nggak ada. Ada. Sekarang ada. Ya, Silpi izin bertanya. Enggak. Cahayaan tak kadang. Halo. Ya, halo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silpi mau Bapak, kan kalau tadi ada yang bertanya tentang mengolah vokal jadi bulat. Nah, justru di sini mungkin Silpi bertanya sebaliknya, untuk perempuan-perempuan yang suaranya besar gitu ya Pak. Kan terkesan kasar, keras. Ya. Terlalu maco. Untuk perempuan, ya terlalu maco. Agar saat menyampaikan pesan itu bisa dari hati ke hati, menyentuh sanubari dari audiensnya, mungkin seperti apa itu mungkin. Ya, karena vokal itu kadang-kadang mengikuti karakter tema ya. Kalau tema seperti tema-tema persatuan, peranan pemuda, pasti itu tema-tema ngebeat lah. Kalau di nyanyian itu tidak bisa melankolis, itu pasti ngerok gitu. Pasti karakternya karakter yang harus keras. Tapi kalau temanya taubat, musibah, mungkin itu lebih melankolis ya. Nah, kalau keluarga mungkin bisa lebih romantis ya.
Ini untuk menurunkan itu ya pilihan-pilihan tema dari perempuan atau public speaker wanita memang harus lebih memilih tema-tema yang sekiranya melankolis. Jika tidak ingin kelihatan terlalu maco. Tapi kalau tema-tema persatuan ya mau tidak mau dia harus mengikuti arah karakter orientasi tema itu. Pasti ngebit lah, pasti yang persuasif. Nah, jadi selama ini kenapa di Sarhil itu kelihatan cewek yang paling maco gitu. Itu karena tema-temanya, terus terang tema-temanya ini tidak terlalu pertimbangan gender ya. Tema-tema yang layaknya untuk laki-laki. Meskipun ada peranan perempuan itu, tapi jarang dipilih juga oleh perempuan tema itu. Karena merasa perempuan sudah berperan, ngapain menjelaskan peranan perempuan itu. Itu kan kalau tema-tema di Sarhil itu kebetulan saja tema-tema yang sekiranya gebiar gitu ya, sehingga menuntut setiap orang itu harus berteriak kenceng-kenceng. Nah, tapi kalau misalkan Silpi memilihnya tema-tema yang lebih melankolis, kemudian kata-katanya juga dimelankoliskan, ya mau tidak mau akan mengikuti dengan karakter tema itu, karakter kata-kata itu, dan juga pasti akan lebih menyesuaikan. Jadi tidak ada yang salah selama ini kenapa peserta Sarhil perempuan tapi seperti laki-laki, karena memang temanya itu tema yang layak untuk disampaikan oleh laki-laki sejatinya. Ya, bagaimana kalau menyampaikan rawe-rawe rantas Malang putung, rawe-rawe rantas Malang putung, betul tidak? Kan tidak mungkin. Jadi itu temanya sudah tema-tema ngebit. Tapi kalau tema-tema yang melankolis, apalagi tema-tema romantis, ya pasti oratornya juga akan menyesuaikan itu. Katinggal lama gitu pi teh. Ya, silahkan Cynthia. Ya. Dari senior kita ya bertanya juga. Alhamdulillah akhirnya kita sampai kepada akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Ilmu yang begitu disampaikan dengan singkat, padat, dan bermanfaat. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah antusias mengikuti webinar ini sampai selesai. Sebelum saya menutup, maka dapat ditarik kesimpulan dari diskusi ini bahwasanya seorang pembicara yang baik atau yang sukses adalah pembicara yang dapat menyampaikan apa yang ia maksud dan pendengarnya pun bisa menerima apa yang dibicarakan oleh pembicara tersebut, seperti itu. Kemudian ada sedikit yang harus dipersiapkan katanya ketika kita mau berbicara. Yang pertama, pengetahuan apa yang akan disampaikan kita harus kuasai. Yang kedua yaitu kita harus semangat, kemudian banyak praktik juga, dan juga ketulusan, dan yang terakhir skill memanfaatkan media. Satu lagi bahwasanya katanya ketika ada jam terbang, seorang public speaker itu harus bukan datang tepat waktu, tapi datang sebelum waktunya. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa dalam public speaker ini banyak hambatannya, ya, terutama dari saya, ini ada noise internalnya juga menjadi hambatan, noise eksternalnya juga menjadi hambatan, ya Pak. Saya Cynthia mohon pamit. Saya Cynthia mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini memberikan manfaat baik buat saya ataupun seluruh kader-kader UPTQ. Kalian menjadi public speaker handal baik di masa pandemi ataupun di masa normal. Amin. Sekian. Amin ya Allah. Lain kali lain ketepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon. UPTQ mantap. Jadinya keluar. Bapak, sebentar ada sesi foto bersama dulu. Sama tuh kayu, akripin kamu lihat cuy. Anjingnya di foto sih.
Cicing Mang Dede, Cicing Mang Dede. Dia Mang Dede gak ada kembaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Untuk itu marilah kita membaca hamdalah serta doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal kita untuk masa depan, dan apa yang disampaikan oleh narasumber kita sekaligus pembina unit pengembangan tilawatil Quran, yakni Dr. Kiai Haji Tata Sukayat, menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Siti Masriah, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sesi foto bersama dipimpin sama operator. Dipoto. Bang Dede, siap Bang Dede. Ya sama. Siap. Ambil bes. On cam semua ya. Yoga, bentar. Goreng. Namanya siapa nih? Dia malah jadi ngapain mah? Dosa teh. Nah, ngarulang kieu. Woi. Aya moderator luar biasa. Makasih Inci. Eta nganggo kopea gitu santri aja. Di mana operator udah di screenshot belum? Belum. Sebentar, jangan bapaknya belum ada. Apa sih untuk mana bapaknya? Ayo. Abdolik tong sare euy. Ci carekan ci ketung ci. Garandeng. Bapak. Mang Lisan. Bang Mufti di sekre ada siapa? Dede luar biasa ya Allah. Ada SP. Bang Mufti di sekre ada siapa? Ada SP Mang, SP.MA. Bang Mufti Tetap jaga, tetap di regen. Mufti sekre tapi tak hasil. Harus rapi, permainannya jangan kasar. Jadi screenshotnya nanti. Udah. Cicing his skill. Ada Bunda Emi. Bunda Emi. Ayo Mang Uti kurang kopi. Mang Disan eta balong gerak seruk Mang Disan. Toseur, abi mah toseur. Dia ka bumi raha marancing ka dia. Balong lagi dikeruk keneh. Balong lagi dibedahkeun keneh Yuk, kapan mau di SS-nya?